Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga mendoakan semoga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kebaikan dari rasa sakit yang dirasakan. Amin ya rabbal alamin. Di antara sikap yang harus kita hadirkan sebagai seorang hamba yang baik adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua kita. Kita menjadi seseorang yang memuliakan kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu, ayah ibumu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Dalam ayat lain, perhatikan. Allah memposisikan antara beribadah kepada Allah dengan apa? Berbuat baik kepada orang tua. Dengan memuliakan orang tua. Artinya apa? Ketika kita memuliakan orang tua kita, berarti sempurna ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada di antara kita yang menyakiti hati orang tua kita, yang tidak berbuat baik kepada orang tua kita, yang tidak mampu memuliakan orang tua kita, berarti ada yang belum sempurna dengan kebaikan yang kita hadirkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama, bersyukur dengan orang tua kita. Bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan sosok orang tua seperti apapun untuk kita. Ingat, hadirnya kita di muka bumi wasilahnya karena orang tua kita. Maka mohon maaf, kita tidak bisa milih lahir di mana. Kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih ingin seperti apa kehidupan kita ke depan. Apakah kita akan bahagiakan orang tua kita atau tidak? Maka syukur di hati ini. Mereka adalah sosok terbaik yang Allah berikan untuk kita. Mereka adalah anugerah terindah yang Allah titipkan untuk kita. Ya, orang tua kita. Maka syukuri di hati keberadaan orang tua kita dalam hidup ini. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Mulai lisan. Kalau bicara yang baik-baik, jangan menyakitinya, jangan menghinanya, jangan menghardiknya, jangan mencacinya. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, boleh jadi akan ada kekecewaan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Berperilaku, bahagiakan orang tua kita. Kalau kita dikasih rezeki sama Allah, maka prioritaskan, utamakan orang tua kita. Yakinlah, tidak akan pernah berkurang seorang anak yang memuliakan orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya. Justru Allah akan tambahkan, Allah tambahkan, Allah tambahkan. Kenapa? Karena Allah berikan kemuliaan kepada anak tersebut. Muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Bahkan kata Nabi SAW, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jika engkau mau memasukinya, jagalah orang tuamu. Berbuat baiklah sama orang tuamu. Muliakan orang tuamu. Tapi jika engkau enggan memasukinya, maka silahkan engkau sia-siakan orang tua kalian. Bersyukurlah kita yang masih punya orang tua. Lantas pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita telah tiada?
Jawabannya, masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Yang pertama, doakan orang tua kita yang telah kembali kepada Allah. Karena orang tua yang ada di alam kubur sangat merindukan, sangat menantikan doa dari anaknya, wabil khusus istighfar dari anaknya. Dan ternyata doa, istighfar yang dikirimkan oleh seorang anak kepada orang tuanya akan meringankan hisab kubur orang tuanya. Maka orang tua kita yang telah tiada menanti doa terbaik dari anaknya. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh anaknya. Jadi kalau dulu semasa hidup orang tua kita punya kebiasaan baik, maka kita anaknya lanjutkan kebiasaan baik itu. Kalau orang tua kita semasa hidup punya kerabat, punya sahabat, maka lanjutkan silaturahminya. Orang tua di alam kubur akan sangat senang jika anaknya melanjutkan kekerabatan dengan teman-teman orang tua kita semasa hidupnya. Dan yang ketiga, orang tua kita di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka tidak ada batasannya sampai kapan seorang anak berbuat baik sama orang tua. Selama dia masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka selama itu dia masih punya kesempatan dan kewajiban untuk memuliakan orang tuanya. Maka muliakan orang tua kita agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Dan yakinlah ketika orang tua kita bahagia, ketika orang tua kita ridha dengan kehidupan kita, yakinlah di situ ada keridhaan Allah yang dititipkan untuk kita. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan pernah menyakitinya. Saya ulangi, jika belum bisa membahagiakannya, minimal jangan pernah menyakitinya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan kelembutan hati untuk memuliakan orang tua kita, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah untuk kehidupan yang kita jalani. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapai kemuliaan, kemuliaan.